Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru semuanya, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, untuk saat ini ya, pada bulan September, ini sudah bisa dilakukan untuk yaitu melakukan RKS perubahan ya teman-teman. Jadi RKS perubahan itu adalah suatu fitur yang diberikan oleh Arkas bagi sekolah untuk melakukan perubahan anggaran. Nah, perubahan anggaran yang diperbolehkan pada RKS perubahan itu adalah untuk merubah anggaran pada kertas kerja yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah disahkan, yaitu khusus pada tahap 3 ya. Nah, jadi tahap 3 itu adalah mulai dari September, Oktober, November, dan Desember. Nah, ini adalah untuk RKS perubahan itu adalah untuk menyesuaikan pendapatan dari dana BOS terkait dengan jumlah siswa yang mungkin saja berkurang atau bertambah ya setelah tahun ajaran baru. Setelah tahun ajaran baru tentunya dari kelas 6 kalau di SD itu kan lulus. Kemudian dengan kelas 6 lulus itu nanti menerima siswa di kelas 1. Untuk yang SMP itu kelas 9 lulus menerima kelas 7. Kemudian SMA kelas 12 lulus itu untuk disesuaikan dengan adanya penambahan pada kelas 10 ya. Nah, di sini sebagai seorang operator BOS itu tentunya kita akan melakukan penyesuaian antara jumlah belanja pada triwulan ketiga itu tentunya nanti untuk dana BOS itu pagunya itu bisa saja berkurang, bisa juga bertambah ya terkait dengan jumlah siswa kita setelah cut off, setelah Agustus ya. Oke, sobat semuanya, nanti akan ada persyaratan-persyaratan kita supaya bisa melakukan RKS perubahan. Oke, sebelum kita bahas, kita masuk ke Arkas dulu ya. Oke, kita buka Arkas. Pastikan di sini kita terkoneksi dengan internet yang baik ya teman-teman. Jadi pastikan koneksi internetnya lancar. Oke, kita buka dulu. Sudah terbuka Arkasnya, kemudian kita masuk dulu. Kita login, masukkan alamat email dan passwordnya. Kemudian kita login. Oke, sobat semuanya. Nah, di sini syarat untuk kita bisa melakukan RKS perubahan itu adalah kita harus pastikan dulu pada pentata usahaan. Nah, kemudian di sini sobat semuanya, ini harus sudah final ya. Pada saat kalian klik BKO, nah di sini nanti misalkan BOS regulernya ya. Nah, di sini belum ada bulan aktif, BKO silahkan buka aktivasi. Ini adalah karena untuk bulan Agustus itu sudah kita tutup ya. Nah, seperti halnya misalkan seperti ini, BKO, BOS reguler. Nah, ini teman-teman pastikan pada saat ingin melakukan BOS perubahan, itu sampai tahap 2 itu sudah selesai ya. Nah, tahap 2 itu adalah sampai bulan Agustus. Ini harus sudah final seperti ini ya. Jadi sampai bulan Agustus harus final. Kalau misalkan di sini masih draft, ini belum bisa untuk menampilkan tombol RKS perubahan. Jadi yang pertama itu adalah untuk menampilkan tombol RKS perubahan. Di sini pembuatan BKU itu harus sudah selesai pada bulan Agustus di sini final. Kemudian supaya di sini final, Agustus final, tidak draft lagi, ini sobat semuanya di aktivasi BKU bulan Agustus itu harus ditutup dulu ya. Nah, di sini harus ditutup. Misalkan sumber BOS reguler revisi 1. Nah, di sini teman-teman untuk bulan Agustus ini harus sudah ditutup. Ini artinya sudah ditutup dan nanti bisa untuk dilanjutkan ya pengisian BKU September, Oktober, November, Desember setelah kita melakukan RKS perubahan. Jadi syaratnya tadi gimana? Yang pertama itu adalah aktivasi Agustus itu harus sudah final untuk BKU-nya. Kemudian BKU bulan Agustus itu harus sudah selesai ya.
Kemudian kalau 2 poin di atas tadi sudah kita lakukan, berikutnya untuk menampilkan RKS perubahan, fitur tombol RKS perubahan, itu adalah sobat semuanya klik penganggaran. Kita masuk ke menu utama dulu, kemudian kita lakukan sinkron ya. Nah, kita lakukan sinkronisasi. Ini harus terhubung dengan server ya teman-teman. Pastikan koneksi internetnya ini lancar jaya. Barulah kita bisa nanti sukses untuk sinkronisasi terhubung dengan server. Ada tanda hijau seperti ini. Dan pastikan di sini nanti akan ada tulisan sinkronisasi data telah berhasil. Oke, kita tunggu dulu sambil nyantai-nyantai dulu ya. Jika sinkronisasi sudah berhasil, kemudian kita masuknya ke menu penganggaran ya. Kita buka penganggaran, kemudian aktivasi kertas kerja. Nah, di sini sudah muncul yaitu perubahan teman-teman ya. Kemudian jika belum muncul atau memunculkan untuk yang lainnya, dana bos sumber lainnya, ini kita lakukan sinkron jumlah siswa. Oke, kita sinkron ambil jumlah siswa. Nah, ini sudah berhasil diupdate berdasarkan data terakhir ya teman-teman ya. Pastikan seperti ini. Setelah itu nanti untuk tombol perubahan ini akan sudah muncul. Dan yang perlu kita ingat, kita harus berhati-hati dalam membuat RKS perubahan. Mengapa kita harus berhati-hati? Dikarenakan kalau misalkan pergeseran ya, dulu pergeseran pada tahap 1, 2 itu adalah kita bisa maksimal 3 kali pergeseran. Akan tapi kalau di BOS perubahan kita hanya punya sekali kesempatan saja untuk melakukan BOS perubahan ya. Nah, BOS perubahan itu adalah fungsinya yang pertama. Nah, seperti yang kita bahas di depan tadi, kita sesuaikan antara dana BOS pagu kita setelah cut off pada bulan Agustus yang disesuaikan dengan jumlah siswa terakhir ya yang ada di sekolah kita. Seperti di sini, jumlah siswa dulu itu adalah pada saat tahap 1 dan 2, jumlah siswa kita itu adalah 70 siswa. Tapi karena antara proporsi siswa yang lulus kelas 6 serta yang masuk kelas 1 itulah berkurang, maka di sini tinggal 66 siswa. Dan tentunya dengan berkurangnya siswa, berkurang 4, ini nanti akan menimbulkan yaitu pagu dana bos kita untuk tahap yang ketiga itu berkurang juga ya teman-teman. Kemudian yang kedua, BOS perubahan kita buat itu adalah untuk membelanjakan atau menghabiskan sisa saldo pada tahap 1 dan 2. Seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, yaitu untuk BOS tahap 1 dan 2 itu sebenarnya di penganggaran kertas kerja itu sudah kita anggarkan dengan sedemikian rupa. Kita perkirakan itu bisa habis, bisa nol ya. Nah, dikarenakan ada pandemi COVID-19, itu banyak sekali belanja yang terpaksa tidak bisa kita belanjakan. Dikarenakan tidak ada pembelajaran tatap muka ya di sekolah. Jadi kalau misalkan tidak ada pembelajaran tatap muka, itu kan sangat irasional sekali jika kita tetap belanja alat tulis kantor itu seperti pada saat ada pembelajaran tatap muka. Kemudian kita tidak mungkin akan belanja bahan alat peraga keterampilan yang banyak ya, dan masih banyak lagi yang mana anggaran yang mana kalau ada tatap muka itu seharusnya kita belanjakan tapi sekarang tidak bisa kita belanjakan. Nah, itu tentunya akan menimbulkan saldo yang banyak sekali dari saldo tahap 1 dan 2
dan kita bisa mengalokasikan belanja dari saldo semua itu adalah kita melakukan penganggaran pada RKS perubahan yang nanti kita anggarkan pada bulan untuk September, Oktober, November, dan juga Desember. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi itu adalah belanja-belanja yang sekiranya itu dikeluarkan rutin setiap bulan, akan tapi tagihannya tidak menentu ya. Kita harus mempersiapkan strategi yang baik ya. Misalkan belanja yang tidak bisa kita perkirakan habisnya berapa itu adalah belanja listrik, kemudian belanja air gitu ya, kemudian mungkin telepon gitu ya. Dikarenakan setiap bulan itu tagihannya itu akan berbeda. Ini adalah untuk yang pasca bayar. Misalkan untuk bulan ini habisnya listrik adalah 100.000, tapi bulan depan mungkin 50.000, mungkin 30.000 dan seterusnya. Jadi tipsnya untuk anggaran tiap bulan yang nggak sama alias pasca bayar itu kita harus menganggarkan di RKS perubahan ini itu adalah setidaknya lebih tinggi sedikit ya. Kalau misalkan biasanya habis listrik adalah 70.000, untuk mengatasi fluktuasi harga itu adalah kita buat bisa 100.000 atau 90.000. Jadi anggaran itu dibuat melebihi. Nah, meskipun nanti tidak habis pada kenyataan kita mengisi PKU, dikarenakan kita akan menyesuaikan dengan tagihan pada bulan-bulan tertentu, dengan rekeningnya ya, dengan tagihannya, kita nanti bisa melakukan pengeditan volume dan harga. Oke, teman-teman, begitulah ya tentang cara untuk nanti kita memulai RKS perubahan. Nah, di sini kita belum bisa melakukan demo, kita harus melakukan perhitungan yang matang dulu sebelum untuk membuat RKS perubahan. Kita buat oret-oretan pada Microsoft Excel dulu ya. Yang kita anggarkan pada oret-oretan Microsoft Excel itu adalah untuk menghabiskan anggaran saldo pada triwulan 1, 2, 3 atau tahap 1, 2. Kemudian yang kedua, kita perkirakan anggaran yang akan kita beli pada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Tentunya mungkin kalau misalkan nanti sekolah belum melakukan pembelajaran tatap muka, itu kita bisa persiapkan sejak dini untuk anggaran-anggaran yang sekiranya tidak perlu diadakan pada saat anak-anak belajar di rumah, itu kita bisa seleksi. Oke, demikian sobat semuanya. Nanti akan saya update terus informasi terkait dengan pos perubahan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.